semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Ada apa dengan Honda? Kenapa hanya Johann Zarco yang mengetes pelek baru Honda RC213V? Kenapa Luca Marini dilarang memakainya? Honda Racing Corporation atau HRC memaksimalkan berbagai detail dalam pengembangan Honda RC213V di MotoGP 2024. Salah satunya dalam pengembangan pelek baru yang sempat dites langsung oleh Johann Zarco pada gelaran MotoGP Qatar 2024 lalu. Uniknya pelek baru yang sedang dikembangkan pabrikan asal Jepang tersebut tidak bisa dipakai oleh Luca Marini. Bukan cuma di Qatar kemarin saja, namun Joan Mir dan Luca Marini memang dilarang memakai pelek Marchesini tersebut sepanjang MotoGP 2024 ini. Tentu banyak yang heran kenapa dua pembalap tim Repsol Honda tersebut tidak diperkenankan mencoba pelek baru tersebut. Ternyata alasan utamanya adalah karena masalah kontrak, di mana tim pabrikan Jepang tersebut memiliki kontrak dengan brand lain, OZ Racing. Hal itu memang menjadi keterbatasan dalam tes, namun Honda mencoba memanfaatkan keterbatasan tersebut untuk melakukan variasi pengembangan pelek yang berbeda. Jadi di satu sisi ada OZ yang mengembangkan pelek untuk tim pabrikan, kemudian ada Marchesini sebagai pemasok pelek tim satelit LCR Honda. Johann Zarco yang sempat mencoba pelek baru tersebut pada hari Sabtu di sirkuit Losail pekan lalu masih belum merasakan sensasi yang benar-benar positif. Salah satu keluhannya adalah masalah vibrasi dan getaran, yaitu cukup mengganggu akselerasi dan kontrol dari motornya. Maka dari itu ia memilih kembali memakai pelek lama dari OZ hingga balapan utama pada hari Minggu. Namun dilansir dari Autosport, kabarnya pengembangan pelek baru di Marchesini ini mengusung konsep yang berbeda dari pelek lama OZ Racing. Pelek baru ini dikabarkan menggunakan struktur bahan yang mampu menyerap panas dengan lebih baik. Salah satu manfaat yang mengarah pada permasalahan panas dan meningkatkan tekanan ban sejak beberapa tahun ini menjadi salah satu keluhan para pembalap. OZ pun kabarnya juga ingin memberikan respon dan mencoba membuat pelek baru dengan pendekatan yang sama dengan Marchesini. Oleh karena itu, Luca Marini ingin membuktikan bahwa dirinya masih bisa kompetitif dengan menggunakan Honda RC213V terbaru. Luca Marini juga menemukan kelemahan motor Honda usai MotoGP Qatar 2024. Luca Marini menemukan kelemahan motor RC213V-nya setelah menjalani debut dengan tim Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024. Salah satunya adalah cengkraman roda belakang yang kurang besar sehingga membuatnya kesulitan untuk berakselerasi dengan baik saat menikung. Luca Marini tak mampu berbuat banyak dalam balapan debutnya dengan tim pabrikan Honda pada akhir pekan lalu di MotoGP Qatar 2024. Dia start 2 tempat dari belakang, posisi ke-21, dan akhirnya bisa finish di tempat yang sama. Hanya Jack Miller yang finish di belakangnya dalam balapan utama di sirkuit Losail itu, dan terjadi karena rider KTM Red Bull tersebut terjatuh di awal-awal lap. Sebelumnya dalam sprint, Marini juga finish di posisi ke-21. Pembalap asal Italia itu pun mengaku sempat bingung mengapa masih ada pembalap di belakangnya. Begitu dia sadar kalau itu Miller, dia langsung mencoba mengikutinya untuk menganalisa perbedaan motor Honda dengan KTM. Saya melihat di pitboard, saya ada seseorang di sana. Lalu saya berpikir kenapa, sampai saya paham kalau itu pasti Jack Miller. Kemudian saya membiarkannya lewat dan mencoba mengikutinya, kata Marini dilansir dari Speedweek pada hari Rabu 13 Maret 2024. Dari situ adik Valentino Rossi tersebut mengetahui bahwa motor Hondanya sangat apik dalam sisi pengereman. Namun ban belakangnya tak punya cengkeraman besar motor KTM sehingga tak mampu berakselerasi dengan baik di tikungan. Sekarang jelas bagi saya apa yang perlu saya lakukan. Jack belum tentu bisa kuat dalam mengerem dibandingkan saya. Namun KTM memiliki cengkeraman yang besar pada roda belakang. Terutama saat masuk tikungan, Anda dapat memandu sepeda motor dengan sangat tepat ke puncak tikungan dan kemudian berakselerasi dengan mulus. Disitulah kesulitan terbesar saya saat ini, kata Luca Marini. Terlebih lagi Luca Marini juga mengalami masalah lainnya dalam balapan yang membuat kecepatan kuda besinya kurang maksimal.
Kendati demikian, menurutnya tanpa masalah itu sekalipun dirinya tak bisa finish menyaingi rekan-rekan Hondanya, yakni Takaki Nakagami di posisi 19, Joan Mir di posisi 13, dan Johan Zarco di posisi 13. Saya mengalami sedikit masalah saat balapan itu, sebabnya kecepatan saya sangat lambat. Tapi bahkan tanpa masalah saya tidak akan mampu memperjuangkan posisi sebaik rekan-rekan merek saya, pungkas Luca Marini. Maka dari itu Luca Marini mengaku kaget karena ia finish paling belakang. Luca Marini sudah menjalani debutnya bersama Honda dalam sesi sprint race dan main race di MotoGP Qatar 2024. Adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi itu merasa aneh dengan performa motor RC213V. Pembalap asal Italia itu start di posisi 21. Dia mulai balapan persis di depan Franco Morbidelli dalam sprint race MotoGP Qatar di sirkuit Losail. Performa Luca Marini tidak begitu cemerlang saat menjalani debutnya bersama Honda. Dengan menggunakan motor RC213V-nya, Luca Marini tidak bisa memperbaiki posisi start. Dia finish di posisi paling buncit. Marini mengalami balapan yang aneh. Ia merasa tidak sesuai dengan kecepatannya. Marini tertinggal 25,553 detik dari pemenang sprint race MotoGP, Jorge Martin. Hari yang aneh, jujur saja, karena saya tidak menyangka bisa tertinggal sejauh ini di sesi sprint race. Begitu juga dengan tim, sepanjang akhir pekan dan dalam tes saya kurang lebih berada di belakang para pembalap Honda. Tetapi hari ini kami sangat jauh, ujar Luca Marini dikutip dari HRC pada hari Minggu. Marini masih ingin memahami Honda RC213V-nya yang jauh dari kata sempurna. Pertama, kami perlu memahami mengapa, karena perasaannya tidak seperti biasanya. Karena saya sangat kuat dalam pengereman, tetapi kami harus meningkatkan banyak hal di area lain. Ini adalah balapan pertama yang kami lakukan, jadi masih banyak yang harus kami lakukan dan saya yakin kami akan mencapainya, kata Luca Marini. Sedangkan rekan timnya Joan Mir bisa finish lebih baik. Dia menyelesaikan balapan berada tepat di posisi ke-15, memperbaiki 2 posisi start. Posisi kami memang bukan yang terbaik, tapi ada hal yang positif di perasaan kami. Ada sesuatu 5 lap pertama yang kemudian menghilang yang perlu kami periksa, karena setelah itu saya bisa mempertahankan kecepatan saya. Saya pikir besok akan memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kami bertarung mendekati 10 besar dan berada di sana, kata Joan Mir. Maka dari itu Luca Marini dan Joan Mir berjanji akan memperbaiki performanya di MotoGP Portugal 2024. Ia akan mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di MotoGP Qatar 2024 dan akan memperbaikinya pada MotoGP Portugal nanti. Akankah Luca Marini bisa memperbaikinya dan bisa podium dengan motor Hondanya, atau bahkan meraih kemenangan perdananya di ajang MotoGP? Maka dari itu patut ditunggu aksi dari Luca Marini di MotoGP 2024 nanti di sirkuit Portimao, Portugal.